Aduh, nanyain. Bukan. Kamu udah baca buku apa? Oke. Apa itu? Gimana tanggapanmu terkait pendapat dari tokoh ini? Apa itu pendapat? Pendapat ya? Iya, maksudnya. Karena yang dia tahu cuman Fit. Fit ya. Iya. Saya punya fenomena ini menarik. FOMO. Gimana tuh? Nih, jadi betul nih melihat fenomena gitu ya. Kan ada yang namanya kebutuhan manusia gitu ya, kebutuhan pokok. Ada yang namanya primer, sekunder sama tersier atau pangan, sandang, papan. Nah, di kondisi sekarang itu melihat kebutuhan sekarang itu kira-kira apakah pangan yang menjadi suatu kebutuhan sekarang gitu ya. Tapi pada faktanya kan tidak. Apakah papan gitu ya? Pada faktanya juga tidak. Sekarang kita kalau misalnya tidak tidur gitu nya, tinggal itu aja tuh di Masjid Pusdai ya. Oh bisa? Bisa. Saya juga pengalaman gitu nya. Tuh kan. Kalau di ruang gitu ya. Banyak berarti sepak terjang pengalaman. Ya. Kan tadi SMP-nya juga 20 tahun lalu. Ya. 20 tahun. Tapi benar ini jadi fenomena menarik juga. Maksudnya sekarang itu yang menjadi selalu di tren dan dicondongkan itu adalah kebutuhan pesandang gitu ya. Karena ketika pangan dan papan itu akan akan dibutuhkan ketika pada saat kondisi yang terdesak atau bisa disebut perang kah gitu ya. Nah, ketika di zaman yang serba modern ini yang ditekankan itu adalah sandang gitu. Nah, sehingga kan sandang terbagi dua ya, ada jasmani dan rohani. Oh, sandang Jasmani dan rohani gitu. Sandang rohani. Tapi itu kalau kata bahasa Gen Z sekarang itu apa namanya? Hype abis lu. Nah, Hype abis. tapi ketangkep gak sandang jasmani dan Kalau rohani nggak FOMO itu. Enggak. Gimana tah? ya, sandang jasmani itu Enggak. ini maksudnya apa? Kayak pakaian. Oh, pakaian itu sandang jasmani. Style gitu lah. Kalau sandang rohani berarti apa? Ini kak Kalbu. Baju. kolbu ini. Oh, Betul. Asli itu yang sekarang hilang tuh. Ya. oh fenomena sekarang tuh itu yang hilang. Betul. Ya. Itu Ya. tanggapan saya. Ya. Itu fenomena yang dirasakan tadi sekarang ya. Betul. Berarti tadi si nongkrong tersebut tuh kan berarti banyaknya melahirkan dampak-dampak positif ya khususnya Betul. bagi Kang Camel dan juga Kang Bagas khususnya ya. Tapi apakah tadi si dampak positif ini itu bisa terasakan oleh bisa terasakan oleh isi forum yang nongkrong itu, atau dampaknya juga bisa terasakan oleh yang tidak ikut nongkrong gitu? Kan sekarang mah gini zamannya. Menurut kamu ideologi ini gimana? Ideologi berat. Apa ideologi? Kumaha mun anu nanya kitu eta lebih ngeri, Bra. Berat, itu lebih ngeri, Bra. Apa itu ideologi? Mahasiswa sekarang nggak ngerti ideologi ya. Iya. Padahal kampus itu adalah tempat yang melahirkan orang-orang berideologi Betul. kan harusnya. Terus dengan tadi mereka Definisikan secara sederhana ideologi itu adalah cara pandang manusia terhadap dunia gitu. Namun hari ini apa itu ideologi? Apa itu cara Berat, pandang? jangan bahas itu ah. Jangan. Esmeralda aja. Apa tuh Esmeralda? Aduh, kita biasa. Naon eta Esmeralda? Masuk. Ya, harus jadi. Esmeralda teh hero ML ya. Ya. Hero ML. Kamu Ya. chemistry kurang ini dia, chemistry kurang. Tadi Asas lempar bola. Biar tidak terlihat harus magarnya Ya ampun. Biar tidak terlihat harus magarnya Ya. Iya, karena jujur bagi saya pribadi cukup miris ya Ya. melihat tadi fenomena anak muda sekarang. Cuman kan tadi alhamdulillahnya ya di tengah-tengah kita Bang Chow ada dua anak muda yang semoga bisa menjadi Ya, Aji. Banyak pola ini. bro, Aji sakit goblok. bro, Hah? lagi ngomong bro. Iya sakit. Oh, sakit. Kemanusiaan yang ada meradang. Coba dibantu dong sila Gunting bos. Itu kata tuh. ini bos. ini bahaya ini. Bahaya ini. Demi Kembali. kelangsungan Demi podcast apa? ini. Pancasila. Oh, Nah. Boleh saya lanjut, Pak? Oh, boleh. Masih inget gak? Masih. Masih. Ya kan tadi alhamdulillahnya kan berarti di tengah-tengah kita Ya. Pak Chow
ada dua mahasiswa atau dua pemuda yang dimana memikirkan tentang kondisi saat ini ya, yang dimana kan harapannya dari Kang Camay dan juga Kang Bagas bisa melahirkan tadi Kang Bagas yang lain, Kang Camay yang lainnya, sehingga tadi dua hal tadi yang disebutkan yang menjadi hal yang penting, yaitu tadi ilmu dan iman itu bisa apa? Ilmu, iman, amal. Percuma ya punya ilmu dan iman tapi tidak diamalkan ya. Yakin usaha sampah. Saya nggak kesana sih arahnya. tapi itu amal memang perlu sih. Tapi kan kadang kala Gen Z itu selalu ini ya, selalu mengatakan dirinya itu anxiety gitu. Wah ini menarik nih, kita masuk ke mental issue di anak muda, Bro. Jadi sekarang jam berapa? Udah mental ya? Udah setengah 12. Oh, mental. Wajar. Udah wajar. Jadi kadang-kadang, ayo nongkrong. Enggak, saya mental health. Nah, gini nih, ini pertanyaan yang menarik. Relate gak kira-kira dengan mental issues yang berkembang di sosial media sekarang gitu? Relate gak untuk tadi khususnya Kang Camay atau Kang Bagas? Relate gak kira-kira? Balas dulu ya. Ya. Ini ada yang menjadi sebenarnya gini, saya membaca gitu ya, fenomena teknologi dan manusia gitu ya. Sekarang anak muda itu tidak bisa gitu ya berdialektika dengan teknologi gitu ya. Maksudnya gimana gitu? Ya maksudnya teh dia tidak berdialektika antara manusia dan teknologi. Itu pun dia tidak pernah menyadari gitu ya. Ada yang namanya Instagram ya. Instagram itu kan yang di reels itu kan disebutnya apa? Feed. Feed apa artinya feed? Feed Instagram. Makanan itunya. Itu kan udah jelas itunya, berarti kita tuh sedang dimakanin gitunya. Sedang Oh iya, Pak. dimakanin. Oh iya, baru itu. Kau nih. Makanya Baru tahu. itu jadi dasarnya, padahal kan itu sudah jelasnya bahwasanya Instagram itu teh adalah sebuah ekonomi atau sebutnya attention ekonomi gitu teh. Nah, dia tuh Kalau wall Facebook sama masuk juga itu. wall Facebook, wallpaper. Kan kalau Instagram feed Instagram. Oh. Kalau Facebook kan wall Facebook. Wall Facebook. Tembok. Oke. Sama enggak? Ya sama-sama juga. Berarti menyembah tembok Yahudi kan. Itu. Bisa jadi. Iya, mungkin Zuckerberg itu kan. Enggak tahu sih. Cocokologi. Kata orang Yahudi sih. Rio. Nah, balik lagi gitunya, dia tuh tidak menyadari bahwasanya teknologi itu sebenarnya diciptakan untuk bagaimana dia tuh bisa beradaptasi dengan manusia. Sponsor juga. Dan manusia juga sedang dibuat gitunya bagaimana dia itu bisa beradaptasi dengan teknologi. Sehingga anak muda sekarang itu tidak pernah berdialektika gitu ya dengan teknologi, sehingga banyak orang-orang yang memakai teknologi itu terjerumus gitu ya, khususnya di kalangan anak muda atau di kalangan umur-umur yang memang belum cakap gitu untuk memegang teknologi. Nah, seharusnya itu yang harus disadarkan tuh ya kepada kalangan-kalangan masyarakat atau pemuda-pemuda sekarang itu bijak dalam memakai teknologi seperti itu. Relate gak kira-kira dengan mental issues yang tadi sedang berkembang di sosial media sekarang gitu? Betul. Nah, ini relate banget gitu ya, karena ketika orang-orang yang memegang teknologi berarti quotes. Ulang. nah Biar lebih bisa di-cut-nya bagus Oke, kan oke. nanti teh. Nah, pakai ragam. siap. Raganya biar lebih estetik gitu ya. Nah, oke. Ketika seseorang itu tidak bijak dalam teknologi, berarti orang yang memegang teknologi itu yang jadi persoalannya apakah dia akan menguasai atau dikuasai. Nah, dari dikuasai itu akan mengikis. Kalau misalnya dikuasai ini akan terkikis mental dari orang yang memegang teknologi tersebut, karena itu akan menjadi konsumtif sehari-hari yang memang ketika kita meluapkan mental itu kepada teknologi bila mana tidak bijak, sehingga dari hal itulah gitunya banyak gitunya mental tersebut terkikis oleh teknologi gitu. Makanya itu yang menjadikan banyak anak muda teh mental issues issue. ya, ketika
kurang bijak menggunakan sosial media. Betul. Jadi telan mentah-mentah lah Betul. yang dimas. Oke. Tapi kalau menurut saya gini, Gimana tuh, Bung Camay? jadi saya salah satu orang yang nggak sepakat adanya adanya istilah-istilah itu mental illness, mental illness, ya. anxiety lah. Ya saya kurang sepakat gitu karena kayaknya ya zaman Isaac Newton gitu menemukan teori gravitasi kayaknya nggak ada tuh kata-kata itu gitu. Langsung Maksudnya misalkan Thomas Alva Edison diusir sama gurunya kan. langsung waduh saya bilangin bapak saya gitu. Enggak gitu kan. Gurunya dipecat langsung kan enggak gitu. Oh, ada yang kayak gitu ya? Silakan lanjut. Lanjut. Silakan. Main aman nih. Jadi itulah kenapa harus ada kata-kata itu sehingga banyak orang-orang FOMO gitu. Kayaknya saya itu anxiety tuh, kayaknya saya itu mental health gitu. Karena saya mengalami gejala-gejala itu kan gitu kan. Jadi relate dan ya udah saya layak pantas gitu sebagai mental health atau mental illness gitu. Jadi padahal gitu orang-orang terdahulu untuk menciptakan teknologi gitu ya. Itu kan butuh waktu dan butuh mental yang kuat kayak gitu. Enggak nggak percaya loh sekarang tuh bisa kita dari Laswi gitu ya, dari Laswi ke Cibiru cuma jarak tempuh 20 menit. Mungkin zaman dulu jarak tempuh berapa ya? Oh iya. Ya masih pakai kuda ya Masih kan. pakai kuda kan, Pakai onta. apalagi jalannya itu kan tuh hutan-hutan gitu kan. Tapi sekarang kan bisa cepat, harusnya dengan Aduh kulitku bisa gosong. Ya kan Pakai- gitu kan sekarang. oh iya ya Aduh betul, panas, enggak kuat matahari. nggak kuat matahari, pakai mobil, pakai Grab kan gitu. Harusnya kan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi itu harus kita ikuti dengan baik gitu. Kalaupun kita tidak bisa mengikuti, kita akan tergerus. Jadi pilihannya dua nih. Hidup. Ingin Sebenarnya hidup mulia teman. oh itu MM kayaknya. Itu. Jadi pilihan cuma dua nih. Antara kita bergerak mengikuti arus ataukah melawan arus gitu. Kadangkala memang yang dosen-dosen ajarkan itu udah termaktub gitu di buku atau dalam internet itu banyak gitu. Tapi kan improve sebagai seorang seorang mahasiswa itu kan harusnya dibutuhkan. Siapa sekarang cocok sosok pencipta gitu dalam kalangan mahasiswa? Semuanya sudah termaktub dalam buku atau dalam bingkai akademis kan gitu. Jadi memang harus sih perlu ruang-ruang berkembang di luar gitu daripada ruang kelas. Hanya dirimulah. Karena tadi ada kata-kata yang bagus saya dapat dari Instagram Ya. Betul. Hanya ikan yang hiduplah yang melawan arus. Salmon. Itu berarti kan tadi ya mental issues juga menjadikan tadi khususnya anak muda menjadi suatu permasalahan ya untuk anak muda. Nah, kira-kira ini mah ya, kira-kira apa nungguin kan? Ya. Ini kameramen masih kode. Udah. Oh, Nggak keras ya? Nggak keras. kerasa. Nggak tidak keras. Wah, menarik. Mungkin sebelum ditutup, Pak Chow. Enggak, sebenarnya minta closing statement aja. Nah, itu. Nah, dari masing-masing sepertinya apa sih ya saya memberikan kritikan atau motivasi bagi para penonton gitu. Yang harapannya bisa membuat anak muda lebih brutal kembali. Yes. Gairah untuk melawan dan menentangnya lebih kuat ya. Yang dimana hari ini udahlah gitu. Ikutin arus aja lah gitu. Padahal ikan yang mahal, ikan yang tadi ya, Melawan arus. ya. Ikan salmon. Oke. Sok, Bang Camai dulu lah. Oke, ini udah closing Ya. Oke, tadi ya, anak muda itu sudah sepatut dan sewajarnya mereka berperan. Ini gak apa itu backsound itu. Backsound. Sepatutnya berperan bukan baperan gitu ya. Tadi kalau misalkan dikatakan politik kita enggak memilih pun ya kita masih tetap kerja gitu. Tapi kan ketika kita kerja memasuki dunia kerjaan, dampak politik pun dirasakan oleh kita yang mengatakan itu gitu. Jadi ya mau nggak mau dan harus tidak harus, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus berpolitik gitu ya.
Nah, ciptakan kesadaran itu dalam lingkungan bermasyarakat, bermahasiswa gitu ya. Jadi kalau kata Tan Malaka mah apa ya? Kemewahan terakhir yang dipunyai oleh mahasiswa adalah idealisme. Maka itu yang harus dipunyai oleh seorang mahasiswa gitu ya. Kalau kata Pak Cokro Aminoto, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat gitu. Jadi ayo dong anak muda gitu ya. Siapa lagi yang bisa menciptakan sebuah gagasan revolusioner gitu selain anak muda. Soekarno toh diculik sama anak muda biar cepat memproklamasikan gitu. Terus juga revolusi Prancis juga dilaksanakan di sebuah kedai kopi gitu. Itu bisa kita laksanakan pada saat ini gitu ya. Dan bijaklah penggunaan teknologi gitu ya dalam meraih informasi, dalam menciptakan intelektual yang lebih baik juga gitu ya. Sehingga kita tidak terbawa arus. Padahal tadi benar ya, ikan yang paling mahal adalah ikan yang melawan arus gitu, ikan salmon. Pertanyaannya adalah satu gitu, apakah kita akan menjadi mahal atau murahan gitu. Gitu. Itu sih Dalam. Sudah cukup kayaknya, Pak. Sudah cukup. Kalau dia udah menyapu. Sorry. Kata-kata hari ini Mas Jarod. Yang sudah boleh pulang. Ini khususnya untuk anak-anak muda sekarang gitu ya. Ingat, kapal itu difungsikan bukan untuk terlihat pada saat matahari terbenam. Tapi kapal itu akan sesuai pada fungsinya ketika diterjang oleh arus yang besar dan badai yang bisa membuat kapal itu menjadi terombang-ambing. Tapi itulah fungsinya sebuah kapal. Makanya peran anak muda itu harus dikontribusikan kepada hal yang positif. Nah, sehingga dari hal itulah itu akan menjadi pemuda-pemuda yang diharapkan oleh bangsa ini. Ya. Nah, dan saya suka mengutip itu ya dari Buya Hamka. Ya, Muhammadiyah banget ya. Saya lupa juga ngutip dari HM ini. Gak usah. Ini Buya Hamka ngobrol ya. Kalau misalnya hidup hanya sekedar hidup, keldai pun juga hidup gitu ya. Nah, cuma sih segitu aja dari saya. Tidak terlalu serius. Karena pelaut hebat tidak pernah terlahir dari ombak yang tak kenal gitu. Keren. Ya, mungkin seperti itulah ya. Ya. Tadi hilang arwahnya, pergi dulu. Balik lagi. Udah balik lagi Ya, kan? balik. Oke. Jadi seperti itu saja kawan-kawan, dimanapun kalian berada. Ya, pada intinya menjadi anak muda itu bukan hanya pada bab yang sifatnya sebentar, individualistik, yang dimana hari ini banyak pemuda yang tidak memiliki individualitas dia, lalu bersifat individualistik. Padahal sejatinya kata Bung Karno gitu, ada asas yang harus kita tegakkan, itu asas gotong royong, asas kebersamaan. Namun hari ini tak sedikit orang yang bersifat individualistik. Maka dari itu marilah kita sama-sama mengorganisir diri. Kalau kata Tan Malaka, Ferry Irwandi Tan Malaka. Kalau kata Ferry Irwandi kan ada tiga apa sih itu? Filsuf Gen Z. Tiga rumus, tiga hal yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan sosial. Yang pertama kan pendidikan dulu kan. Nah, pendidikan ini harus kita pahami secara universal, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Diskusi, seminar, kaderisasi di himpunan ataupun kaderisasi di organ ekstra ataupun intra itu adalah bagian dari kaderisasi non formal gitu. Nah, ataupun pendidikan non formal. Nah, pendidikan formalnya adalah ya perkuliahan dalam kampus, di kelas-kelas ya SMA, SD kan itu formal kan. Nah, berarti yang pertama itu pendidikan dulu. Yang kedua adalah agitasi. Lalu yang ketiga adalah organisir diri. Nah, organisir diri adalah menyimbolkan kita harus berkelompok, kita harus bersama-sama untuk mencapai suatu cita-cita yang besar. Karena tidak ada cita-cita yang besar ketika dilakukan oleh sendiri-sendiri. Mungkin sekian saja. Ada tambahan dari Mas Mui?
sedikit mungkin ya, Boleh. sedikit mungkin ya buat teman-teman di luar sana. Ayo bangun karena masa depan bangsa ini ditentukan oleh pemuda saat ini. Kayak tadi, ayo bangun. Jangan tidur terus ya, jangan jadi abu naum ya, abu naum. Gitu aja kalau dari saya selaku host magang Pak di sini. Oh, siap. Selaku host magang. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa komen aja ini pemagangnya lulus atau enggak. Seperti itulah ya. Di rate. Di rate. Kasih rating. Komen. Mungkin sekian. Baik buruk benar salahnya silahkan nilai sendiri karena itu sifatnya subjektif ya bagi kawan-kawan. Harapannya mampu memberikan kebermanfaatan sedikitnya misalkan 1% ya nggak apa-apa gitu ya. Amin. Gitu. Nah, ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, saya juga gak tahu. Sampai jumpa di episode catatan. Sampai jumpa di episode catatan palsu selanjutnya. Saya Chow. Saya Bagas. Saya Camai. Saya Moy. Pamit undur diri. Bye.